Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang semoga dalam keadaan sehat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengantar matematika teknik 1. Yang pertama mengenai jenis sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Jadi merupakan metode atau cara untuk mempresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Kemudian fungsinya yaitu sebagai salah satunya adalah pada perangkat digital. Jadi untuk teknik mesin sangat erat kaitannya nanti dengan sistem bilangan. Salah satu aplikasinya mungkin pada nantinya itu pada mata kuliah teknik pengatur atau teknik kontrol yang lebih banyak nanti akan menerapkan sistem bilangan biner ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis bilangan sendiri itu sebenarnya ada banyak, tapi pada kesempatan kali ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama ada sistem bilangan biner, bilangan desimal, bilangan biner, kemudian bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Dimana kalau untuk bilangan desimal itu adalah salah satu bilangan yang paling umum kita gunakan ya. Salah satunya untuk keuangan, kemudian juga matematika, kemudian juga pengukuran dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk bilangan biner yang tadi sudah dicuplik sekilas tentang aplikasinya, yaitu pada teknologi digital dan komputer. Kemudian ada bilangan oktal, ini salah satu bilangan yang ada 8 digit ya, ada 8 digit. Kemudian fungsinya untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk kode. Kemudian juga ada bilangan heksadesimal. Nah, untuk bilangan heksadesimal ini ada 16 basic atau basis ya, jadi dimulai dari 0 sampai dengan 9, kemudian ditambah dengan A, B, C, D, E, dan F ya. Selanjutnya masih tentang sistem bilangan ya, ini ada tabel jenis-jenis bilangan. Kemudian untuk penulisan biasanya bilangan desimal itu pada bagian bawah ada angka 10, kemudian biner itu ada 2, oktal ada 8, dan untuk heksadesimal ada keterangan bahwa ada 16 ya, ada angka 16 di bawahnya. Kemudian ini contoh konversi dari sistem bilangan. Misal yang pertama ini dari bilangan biner kemudian dikonversi ke bilangan desimal ya. Jadi misalkan ada bilangan biner itu 11011, kemudian kita mau konversi ke bilangan desimal ya. Jadi caranya adalah dengan kita menuliskan dulu 1 ya, 1 kemudian 1 0 1 1. Nah, karena bilangan biner itu adalah basisnya 2, maka di sini kalikan 2, 2, 2, 2, dan 2. Selanjutnya kita tinggal tulis pangkatnya. Jadi karena bilangan desimal itu adalah pangkat 10, maka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kalau di sini masih ada angkanya lagi. Nah, sehingga ketika dihitung diperoleh bilangan desimalnya adalah 27. Nah, kemudian coba kita balik dari bilangan desimal menjadi bilangan biner ya. Caranya jadi bilangan desimal 27 ini kemudian kita ubah ke biner. Yang pertama adalah karena bilangan biner itu adalah basisnya 2, maka di sini kita bagi dengan 2. Jadi 27 dibagi 2 dapat 13, masih sisa 1 kita tulis. Kemudian selanjutnya 13 dibagi 2 dapat 6, sisa 1, kita tulis 1. Kemudian 6 dibagi 2 dapat 3, habis, jadi sisanya 0. Selanjutnya dari 3 ini kita bagi menjadi dibagi 2 dapat 1, kemudian sisa 1, sampai terakhir ini adalah 1 dibagi 2, ini kan harusnya 0, jadi kalau sudah seperti ini maka ini sudah selesai. Jadi di sini kita tulis 0 dan kita tulis sisa 1, maka bilangan binernya diperoleh ya dari 1 1 0 1 1. Jadi kembali lagi ke
awal sini tadi. Itu contoh untuk konversi dari sistem bilangan. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting di matematika adalah materi tentang pangkat. Apa itu pangkat? Pangkat di notasi atau notasi pangkat ini merupakan tanda berapa kali suatu bilangan itu dikalikan atau berulang dalam bentuk sederhana. Fungsinya adalah untuk penyederhanaan penulisan, penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka perkalian yang sama. Makanya sering kita ketahui misalkan di kehidupan sehari-hari kita, misal 1000 ya, 1000 diganti dengan 1K, itu adalah salah satu dari aplikasi sistem bilangan. Kemudian aplikasi dari pangkat ya. Yang selanjutnya terkait dengan pangkat ya, ini ada contohnya di sini 6A4, atau di sini 6-nya ini adalah koefisien, A-nya ini adalah basis, 4-nya adalah pangkat atau indeks atau eksponen. Kemudian juga kalau A pangkat N itu adalah A dikalikan sebanyak N. Contoh di sini 2 pangkat 3, maka 2 dikalikan sebanyak 3 kali dan diperoleh nilai 8. Kemudian pangkat ada positif, ada negatif. Nah, mungkin ini yang sudah bentuknya agak sedikit kompleks. Jadi ketika pangkat bilangan yang sama, pangkatnya atau bilangan yang sama ketika dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau yang pangkat negatif ya, pangkat negatif ini adalah pangkat min ya, maka minnya ini ketika kita mau merubah dalam bentuk positif, maka pindah ke bawah jadi pembagi ya, dengan catatan A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, sini 3 pangkat minus 2 kita pindah ke bagian bawah jadi pembagi, sehingga menjadi 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Kemudian contoh yang nanti paling sering kita jumpai adalah penyederhanaan bentuk yang agak rumit ya, dari bentuk pangkat kemudian kita sederhanakan. Nah, bentuk seperti ini kita lihat di aturannya, maka mengacu pada misalnya seperti ini, A pangkat M kali N ya. Jadi di dalamnya ada pangkat, kemudian ada tanda kurung dan dipangkatkan di bagian luar tanda kurung. Jadi nanti pangkatnya dikalikan sehingga diperoleh nilai A pangkat 12 per B pangkat 8. Itu contoh aplikasi dari pangkat. Kemudian juga terkait dengan pengantar ini ada tentang pernyataan dan persamaan. Pernyataan itu sendiri adalah suatu kalimat yang dapat bernilai benar atau bernilai salah. Sebagai contoh di sini kita menentukan nilai suatu pernyataan. Ada 2B akar L per G. Jadi tinggal berapa nilai L dan berapa nilai G-nya kita masukkan, kita hitung sehingga diperoleh nilai dari pernyataan itu sendiri. Kemudian ini masih contoh yang sama. Dan yang selanjutnya ada persamaan. Apa itu persamaan? Persamaan dalam bahasa Inggris disebut dengan equation. Itu merupakan suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah sama persis ya. Kemudian ada 4 ya, ada 4 jenis persamaan ya. Ada persamaan bersyarat, identitas, persamaan pendefinisian, persamaan penguntuk, dan yang terakhir ini adalah persamaan atau rumus ya, bentuknya dalam bentuk rumus. Jadi maaf tadi ada 5 ya, bentuknya ada 5. Jadi bentuk rumus inilah yang paling banyak nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya ada materi tentang transposisi rumus ya. Jadi transposisi rumus ini adalah memindahkan variabel ya di dalam suatu rumus. Contoh di sini ada rumus T atau rumus periode osilasi, T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, di sini T-nya ini adalah sebagai dependent atau variabel dependent atau subjek rumus. Nah, kemudian ketika yang diminta L adalah sebagai subjeknya, maka kita perlu melakukan pindah ruas ya. Misal di sini T per 2pi sama dengan L per G. Jadi kita pindah ruas. Caranya pertama kita ruas sebelah kiri kita pangkatkan, kemudian G-nya pindah ke ruas sebelah kanan jadi kali, sehingga diperoleh L sama dengan G T kuadrat per 4pi kuadrat. Dan ini contoh yang lain. Kalau di sini diminta
T sebagai subjek, jadi seperti ini. Kemudian kalau diminta L sebagai subjek, maka diperoleh hasil yang seperti ini. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan kurangan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.